Shalom. Shalom. Haleluya. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu baiknya Tuhan kita, amin. Tidak lupa kami menyapa saudara-saudara kita yang mungkin akan beribadah di rumah melalui ibadah online. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Hari ini kita ada, itu karena Tuhan Yesus baik. Kita mau mengucap syukur, kita memberikan yang terbaik. Saat ini kita mau datang dengan hati kita. Kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan. Kita berikan semua yang baik untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Dan saya minta dengan kasih Kristus untuk Ibu Yudit memimpin kita dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat kembali di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami datang di tempat ini. Kami mau Tuhan mempersembahkan yang terbaik apa yang kami miliki ya Bapa. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu membalas segala kebaikan-Mu, segala kasih sayang-Mu yang hari demi hari Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan pada saat pagi hari ini, sebelum kami datang di tempat ini, Kau terlebih dahulu hadir di tempat ini. Kau siap mengurapi kami, Kau siap melawat kami, Kau siap memberikan sukacita yang luar biasa buat kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, suasana surgawi-Mu ada di tempat ini, melingkupi setiap kami ya Tuhan. Sehingga pada saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, pada saat kami menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu itu nyata kami rasakan ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Roh Kudus siap mengurapi kami, siap menjamah kami, siap melawat kami. Dan saat pagi hari ini juga kami siap membuka hati kami Tuhan, untuk kami terima lawatan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik buat kami semua. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang
Mari dengan nada pelan kita mau ucapkan pujian ini. Katakan, ya Tuhan, semangat, boleh angkat pujian ini dari hati. Katakan, Tuhan Engkau mulia. Semua bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Katakan, Tuhan Yesus baik karena namanya yang mulia. Amin. Kita mau masuk gerbangnya dengan penuh syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Besarkan agung namanya, puji dan kita sangka
silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh begitu besar anugerahnya atas kita semua, amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kapanpun kita ada, kita berdiri saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita patut mengucap syukur, mempersembahkan yang terbaik, sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sama-sama kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri Tuhan, memuliakan nama Yesus, menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama kita mau katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, amin. Besar anugerah-Mu, amin. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya,
yaitu anak Nardo, izinkan saya beberapa waktu untuk berbicara dengan saudara. Bertalian dengan hari ulang tahun saya tepat hari ini. Saya sadar kejadian saya bukan kebetulan. Tapi Tuhan sudah memilih saya yang dikatakan sebelum dunia ini ada. Bahkan Tuhan sudah merancang saya di dalam kandungan ibu saya, seperti yang ditulis dalam kitab suci. Dan saya ada, saya bergerak, semua dalam kasih karunia-Nya. Saya berdoa tadi, Tuhan, buat aku berhasil dalam perjalanan imanku yang Kau percayakan atas hidupku, dalam tujuan rancangan panggilan-Mu. Jangan aku gagal, Tuhan. Jangan aku bodoh, Tuhan. Jangan aku melenceng dari kehendak-Mu. Itu doa saya. Saya teringat doa dari hambanya Abraham Eliezer. Buatlah perjalananku hari ini berhasil dalam misi yang dipercayakan oleh tuannya Abraham untuk menjodohkan Ishak anak tuannya, mencari seorang wanita yang akhirnya ditemukan, seorang yang bernama Ribka. Saya katakan tadi, Tuhan, buat aku berhasil untuk memimpin jemaat-Mu. Terlebih buat aku berhasil, jangan aku gagal membawa diriku ini, Tuhan, yang dituntut oleh jemaat untuk ada keteladanan, yang terus belajar dari banyak peristiwa untuk semakin arif dan bijak. Seperti dikatakan dalam kitab Efesus, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15-17. Supaya kamu menjadi orang yang arif dan berusahalah untuk kamu mengerti kehendak Tuhan. Berusahalah untuk kamu memahami apa yang Tuhan mau. Saudara, hidup ini singkat. Tadi saya pagi renungkan, Tuhan, berapa lama lagi saya hidup? Saya tahu dunia ini bukan tempat saya. Tapi dunia ini tempat untuk saya bekerja bagimu. Selagi Engkau masih percayakan. Biar kiranya Tuhan tolong saya untuk menghargai waktu demi waktu yang Tuhan karuniakan. Saya tadi nyanyi, hidup ini hanya sementara. Saya tahu waktunya saya tidak punya daya lagi. Saya akan merosot, karena itu memang Alkitab katakan. Tapi biarlah batinia saya diperbarui dari hari ke hari. Saya tahu waktunya ingin berbuat banyak, tapi sudah tidak bisa apa-apa. Karena memang kondisi sudah membawa saya berubah karena merosot. Tapi selagi masih ada, Tuhan tolong saya untuk saya boleh maksimalkan semuanya bagi Tuhan, bagi kehendak-Nya. Dan saya katakan pada saudara pagi hari ini, saya ada bukan hanya karena Tuhan semata, tapi istri saya, dari keluarga saya yang telah bernopang, yang telah juga berjuang buat saya, dan juga seluruh jemaat. Saya bisa, saya boleh kuat, tak pernah lepas dari semua saudara, dalam bentuk doanya, nasihatnya, tegurannya, yang saya tidak pernah merasa dilecehkan dengan setiap teguran saudara. Saya tidak pernah merasa tersakiti. Saya juga tidak pernah merasa jangan mengusik orang yang diurapi, karena saya tahu nasihat saudara bukan lahir dengan tujuan untuk menjatuhkan saya, tapi tujuan untuk membangkitkan saya. Dukung terus dalam doa seperti yang diungkapkan oleh Daud. Aku berdoa buat jemaat siang dan malam dengan cucuran air mata. Doakan saya juga, saya kuat karena saudara yang berdiri di kanan kiri saya, yang telah menopang sebagaimana Hur dan Harun yang menopang Musa. Beban yang dikatakan oleh Paulus yang diletakkan di atas pundak saya terlalu berat, terlalu besar. Tapi saya percaya seperti Paulus katakan dalam suratnya pada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 11 kalau tidak salah, supaya aku tidak menaruh harap kepada hal-hal yang lahiriah, tapi pada Dia yang sudah bangkit itu. Dan saya katakan juga bagi diri saya ungkapkan,
dalam 2 Korintus 2 pasal 5 ayat yang ke-15, supaya kamu hidup tidak lagi untuk dirimu sendiri, tapi itu Kristus yang telah menyerahkan hidupnya bagi kita untuk kita boleh persembahkan bagi Tuhan. Saya ingin bacakan satu ayat ini dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Satu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita berkarya. Satu kali Tuhan tanya kepada kita, mana buahnya itu? Saya katakan, ini Tuhan, kau percayakan satu, aku kembalikan 2. Kau berikan aku 2, aku kembalikan 4. Saya ingin mendengar suara Tuhan nanti. Sabaslah engkau hambaku yang baik. Sabaslah engkau hambaku yang baik. Masuklah engkau dalam kesukaan Tuhan. Semua ungkapan ini akan terdengar oleh telinga kita manakala kita mau memanfaatkan waktu dengan baik. Di tengah kelemahan kita, di tengah kekurangan kita, di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita, Allah tahu itu dan akan sempurnakan itu. Dan kuatan Roh Kudusnya sebagai Roh penolong, Roh penghibur, Roh kebenaran, dan setiap hari Anda dan saya akan hidup dalam pengurapannya. Setiap hari Anda akan hidup dan kuasa kemenangannya, seperti dikatakan, bersyukur aku kepada Allah dalam 2 Korintus 2 ayat 14, yang selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya. Manakala kita membangun suatu mesbah setiap hari dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Pesan saya terakhir pada apa yang saya katakan, jangan meninggalkan saat teduh Anda, sesibuk apapun. Ambil waktu, tundukkan dirimu dan akui, aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Terlebih akhir zaman, perubahan terjadi secara signifikan, secara drastis, saudaraku, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita sangka, yang menunjukkan Allah saudara Allah yang tidak pernah gagal. Melalui semua peristiwa ini, Injil diberitakan melalui mensos, saudaraku, yang setiap manusia hampir, saudaraku, memiliki HP. Anak kecil sekarang pun di TK sudah diajarkan untuk bisa online, dan demikian pula mereka akhirnya memahami ini. Dan Injil diberitakan. Tidak lama lagi Yesus datang. Penggenapan firman Tuhan luar biasa. Hari-hari ini semua yang terjadi tidak secara kebetulan, tapi semua dalam genggaman Allah untuk mengakhiri suatu akhir langkah. Yesus pasti datang kembali. Bisa katakan amin, saudaraku? Bisa katakan amin? Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Serahkan kepada Bapak Leonardo. Kita akan sama-sama persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa untuk mempersiapkan hati mendengar firman-Nya. Terima kasih Tuhan buat waktu yang begitu indah dan luar biasa yang masih Kau percayakan kepada setiap kami pada hari ini. Kami sadari kalau kami ada, kami hidup bukan karena kuat gagah hebat kami, tetapi karena kebaikan dan kasih karunia-Mu. Karena itu biarlah kami memanfaatkan waktu yang ada ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan terlebih kalau pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan pengertian, pencerahan, sehingga kami mampu mengerti, percaya dan melakukannya di dalam hidup kami. Kami percaya Roh-Mu yang di tengah-tengah kami, Engkau bekerja di tengah-tengah setiap umat-Mu ya Tuhan secara pribadi, sehingga benih firman-Mu itu yang sudah ditaburkan akan bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari kita akan membaca di dalam kitab Samuel yang pertama, dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6.
ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. 4. Lalu yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Sebagai orang percaya, saya yakin kita semua bisa melihat bahwa di dalam dunia ini, seperti yang tadi disinggung oleh Bapak Gembala, telah mengalami perubahan yang begitu cepat. Bahkan kita bisa melihat di dalam dunia yang kita tinggali ini, secara khusus dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dunia yang terus menjauh dari Allah, itu tidak ada kepastian. Bahkan ada orang yang mengatakan satu-satunya kepastian di dalam dunia itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Yang pasti di dalam dunia itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Artinya tidak ada satupun yang bisa diandalkan, tidak ada satupun yang bisa dijadikan pegangan yang tetap di dalam dunia. Entah itu kekuatan politik, entah itu kekuatan uang. Dan kita bisa melihat perubahan begitu cepat terjadi, secara khusus pada akhir-akhir ini, pada beberapa bulan belakangan di masa pandemi, yang bukan hanya di bangsa kita, di seluruh dunia, ekonomi, kekuatan politik telah mengalami perubahan, telah mengalami goncangan demi goncangan yang begitu luar biasa. Di negara kita bisa melihat ada banyak pusat-pusat perdagangan, ada banyak mungkin pusat-pusat ekonomi yang mengalami kesulitan. Bahkan kemarin saya membaca berita di Bali, penurunan ekonomi sampai 12%. Sesuatu yang sangat mengerikan dan memprihatinkan. Dan itulah yang bisa kita hadapi, dan itulah yang terjadi, dan ini yang juga dialami oleh Daud. Kita tahu kisahnya sebelumnya, Daud yang dicari-cari oleh Saul, karena Saul iri hati. Kenapa rakyat lebih mengagung-agungkan Daud, lebih memuja-muja Daud ketimbang Saul, sehingga Saul ingin membunuh Daud. Daud terus-menerus hidup dalam pelarian. Dan kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang pertama, di sana Daud berkata, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Ini pikiran Daud. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Jadi ketika dalam pelarian itu Daud berpikir, kalau aku terus tinggal di wilayah orang Israel ini, aku akan terus dicari oleh Saul. Tetapi kalau aku berdiam di negeri musuh, aku akan berpura-pura membelot. Ya, karena keadaan aku akan berpura-pura menjadi lawan orang Israel, aku pasti aman dari Saul. Aku pasti tidak akan dicari-cari. Dan itu yang dilakukan Daud. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-27, 28, 29, Daud akhirnya berhasil diterima oleh orang-orang Filistin, menjadi bagian dari mereka. Walaupun darahnya sebagai orang Israel tidak pernah berubah, diam-diam ia memerangi orang Amalek. Dan itu yang membuat orang Amalek menjadi dendam kepada Daud, sehingga terjadilah peristiwa pembakaran di Ziklag. Karena Daud kerap kali menyerang wilayah orang Amalek, sehingga mereka tidak terima. Suatu kali ketika Daud meninggalkan Ziklag dengan orang-orangnya yang pandai berperang, Ziklag tidak ada yang menjaga, hanya anak-anak, perempuan, dan orang-orang biasa. Tiba-tiba orang Amalek itu datang dan membakar, menangkapi anak-anak dan istri-istri rekan-rekan Daud. Dan itu yang terjadi. Daud yang berpikir, oh sudah aman, sudah akan ada masalah lagi,
Tiba-tiba ia menghadapi persoalan. Dan itu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini Tuhan tidak pernah menjanjikan orang percaya tidak akan mengalami tantangan. Orang percaya tidak mengalami masa sukar. Orang percaya tidak mengalami persoalan. Karena dunia yang sudah jatuh ini, saya katakan, memang gudangnya persoalan, memang gudangnya masalah. Dan firman Tuhan tidak pernah mengatakan kalau engkau mengikut aku, engkau akan kujauhkan dari persoalan. Ada ayatnya? Mungkin saya terbatas membaca kitab suci. Kalau mungkin ada ayatnya, Tuhan berkata, ketika engkau mengiring aku dengan setia, aku akan jauhkan semua persoalan, aku akan jauhkan semua masalah. Tetapi yang saya baca, Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau di tengah-tengah situasi apapun. Bahkan di tengah lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu janji Allah. Dia tidak pernah menjanjikan kita bebas dari persoalan. Tetapi kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi masa sukar, Tuhan berjanji Ia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Bahkan dikatakan sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Aku akan terus menggendong engkau, aku terus menopang engkau. Saya katakan kemarin di Besuki perkataan Yesus kepada murid-muridnya, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apa Petrus hidup sampai akhir zaman? Tidak. Apa Paulus hidup sampai akhir zaman? Tidak. Berarti janji ini bukan hanya kepada 12 rasul, tetapi Yesus berbicara jauh ke depan kepada seluruh murid-muridnya, orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kalau kita tetap percaya kepada Dia, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Janji Yesus yang Dia sampaikan kepada murid-muridnya itu sebelum Ia naik ke surga, itu juga berlaku bagi setiap kita, bahwa Ia akan menyertai kita di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesukaran. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema tegar di masa sukar. Firman Tuhan sudah mengatakan hari-hari yang terakhir itu masa yang sukar, masa-masa yang sulit, dan kita bisa melihat fakta itu di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sedang mengalami. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Bagaimana respon kita? Nah, kita akan melihat dari kehidupan Daud yang memiliki prinsip yang tidak berbeda dari tokoh-tokoh iman yang lain. Yang bukan hanya Daud mengalami masa yang sukar, Abraham yang dikatakan bapak orang beriman itu pernah mengalami masa yang sukar, pernah mengalami kelaparan. Ishak pernah mengalami masa yang sukar, Yakub pernah mengalami masa yang sukar. Tidak ada tokoh-tokoh iman di dalam kitab suci yang tidak pernah mengalami tantangan. Nah, karena itulah Alkitab dituliskan supaya kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa di masa lampau itu. Bagaimana ketika kita menghadapi tantangan, bagaimana kita menghadapi masa sukar itu. Sehingga Allah tidak ingin umatnya menjadi baper, menjadi kehilangan pengharapan, terlebih kehilangan iman dan keyakinan kepada Allah, dan akhirnya kita tidak sampai kepada tujuan iman kita, kata Petrus, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah, banyak orang percaya berguguran ketika menghadapi persoalan, tantangan dan masa sukar. Saya katakan, Tuhan, kuatkan hamba-Mu, kuatkan setiap umat-Mu Tuhan. Memang tidak mudah. Digambarkan begitu dahsyat hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Hanya orang-orang yang mengenal siapa Tuhan, yang bergantung kepada Dia, ia akan tetap bertahan dan tegar di masa sukar. Nah, kita lihat dari kehidupan Daud, bagaimana Daud bisa tetap tegar di masa sukar. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, pengharapannya hanya kepada Allah. Ketika ia menghadapi situasi yang sulit, anak istrinya ditawan, dan bukan hanya itu, orang-orang yang senantiasa bersama-sama dengan dia, tadi kita baca yang seharusnya memberikan kekuatan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6, dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ia bukan hanya menghadapi persoalan secara pribadi karena istrinya, anak-anaknya ditawan,
Tetapi orang-orang yang selama ini bersama dengan dia, orang-orang yang selama ini mendukung Daud, tiba-tiba hendak melawan Daud, menyalahkan Daud. Yang menghadapi double persoalan. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah seperti ini? Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Kalau kita baca dalam Mazmur-Mazmurnya yang terlalu banyak, bisa kita kutip ayatnya. Daud di sana selalu mengatakan bagaimana ia mengandalkan Tuhan. Ia tidak mengandalkan kudanya, ia tidak mengandalkan busurnya, ia tidak andalkan pedangnya. Bahkan ia mengatakan pertolonganku datang dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu menunjukkan pengharapannya kepada Allah, menunjukkan kesadaran diri Daud akan kerapuhan dirinya tanpa Tuhan. Dan prinsip ini kita lihat ada di dalam hidup semua tokoh-tokoh iman. Bukan hanya Daud, Abraham, Paulus, yang ia katakan harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7, supaya nyata, supaya kamu bisa lihat bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu, kalau kami mampu, kalau kita baca dalam ayat selanjutnya ayat yang ke-8, kalau kau lihat kami ditindas, kalau kau lihat kami menghadapi persoalan dan kami bisa, kami tetap setia melayani Tuhan, itu bukan karena kuat, gagah dan hebat kami, tetapi karena kekuatan Tuhan. Pengharapannya hanya kepada Tuhan. Paulus juga menghadapi persoalan yang kurang lebih dihadapi oleh Daud. Ia mengalami aniaya, ia ditindas, tetapi ia juga difitnah oleh saudara-saudara palsu yang mengaku orang percaya, yang mengaku pengikut Kristus, tetapi memfitnah Paulus, mempertanyakan kerasulan Paulus, tidak menghargai pelayanan Paulus. Tetapi tengah-tengah situasi seperti itu, Paulus tidak berkata, ya sudahlah, aku tidak mau melayani. Kok seperti ini melayani Tuhan? Kok seperti ini menjadi pengikut Kristus? Mending tidak usah ke gereja, mending tidak usah pelayanan. Kalau pelayanan cuma ada persoalan, ada masalah, sudah rajin berdoa, bahkan saya sudah memberikan persembahan, kenapa kok saya punya masalah begitu banyak? Nah, ini salah satu mindset atau pola pikir yang perlu diluruskan. Rajin ke gereja, kita memberikan persembahan, itu tidak menjadikan kita hidup bebas dari masalah. Yang tanpa sadar kita lakukan itu, jangan-jangan kita ingin menyogok Tuhan. Emang dia preman? Apa Tuhan preman kalau kita memberikan sesuatu Tuhan sebagai uang keamanan? Jauhkan aku dari belalang pelahap, jauhkan aku dari mara bahaya. Ini pemahaman yang salah ketika kita memberi kepada Tuhan. Kalau tujuannya supaya kita aman, supaya kita sehat, walaupun tidak salah kita berdoa minta dilindungi oleh Tuhan, amin. Tetapi jangan kita jadikan segala sesuatu yang kita lakukan, pemberian-pemberian kita, itu sebagai sarana untuk menyogok Allah. Ini pemahaman yang tidak biblikal, pemahaman yang tidak alkitabiah. Nah, kembali lagi kita lihat di dalam ayat ini, Paulus menaruh pengharapannya kepada Allah. Ia menyadari kerapuhan dirinya. Aku tidak mampu tanpa Tuhan, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi gejolak. Dan itu juga yang dihadapi Daud, itu yang dihadapi Musa, itu yang dihadapi Yusuf. Di tengah-tengah persoalan, tantangan, masa sukar, mereka menaruh pengharapannya hanya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana Daud tetap tegar di masa sukar? Ia membangun kemandirian iman. Nah, ini penting. Allah mengaruniakan iman kepada setiap kita. Yang saya yakin iman yang kita miliki itu bukan karena kemampuan, kecerdasan kita, tetapi itu mula-mula karena kasih karunia Allah. Tetapi iman itu juga Tuhan kehendaki tidak pasif, tetapi aktif dan terus bertumbuh. Salah satu ciri iman yang bertumbuh dan dewasa, imannya mandiri.
Iman yang mandiri artinya imannya tidak bergantung kepada situasi di sekitarnya. Kalau situasi sekitarnya mendukung, ia percaya akan kedahsyatan Allah. Kalau situasi sekitarnya itu seolah-olah memungkinkan kepada dirinya untuk berlaku atau bertindak, ia memuji Tuhan begitu dahsyat seperti orang Israel. Tetapi ketika menghadapi kemustahilan, menghadapi kesukaran, imannya menjadi down, imannya menjadi layu. Bolehlah kalau iman kita masih kanak-kanak, kita terus mengalami hal-hal itu. Walaupun hal ini juga tidak meniadakan konsep saling dalam kekristenan. Nah, kekristenan mengenal konsep saling mendoakan, saling menasehati. Tetapi kalau kita berada dalam kondisi di mana itu tidak bisa terjadi. Contoh, ketika Yusuf di penjara, siapa yang menguatkan Yusuf? Ketika Paulus ditangkap sendirian misalnya, ketika Yesus harus mengalami perjuangan sendirian di mana murid-muridnya meninggalkan dia, ada waktu di mana Tuhan bisa membawa kita pada situasi di mana kita sendiri. Tidak ada orang lain yang mungkin bisa menguatkan kita. Disitulah bagaimana iman, kemandirian iman kita Tuhan lihat. Karena itu kalau kita baca tadi dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, pada bagian terakhir, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini kata Yitzhak dalam bahasa Ibrani. Yitzhak David itu bentuk kata kerjanya adalah kata kerja refleksif, di mana subjek melakukan perbuatan kepada dirinya sendiri secara berulang-ulang. Ia menguatkan dirinya terus menerus. Nah, kira-kira seperti itu di dalam bahasa Ibraninya. Siapa? Karena tidak ada yang mendukung dia. Rakyat ingin melempari dia dengan batu. Siapa yang menguatkan Daud? Dirinya sendiri. Ia kuatkan imannya kepada Allah. Dan itu terus menerus. Mungkin ia merasa putus pengharapan. Ia merasa tidak ada lagi kekuatan. Rakyat sudah meninggalkan, tidak ada yang bisa dijadikan pengharapan. Tetapi ia menguatkan imannya kepada Allah, menguatkan dirinya sendiri. Seperti yang sering kita baca dalam kitab. Kita lihat ada ungkapan, hai jiwaku, percayalah kepada Allah. Hai jiwaku, kenapa engkau berduka? Hai jiwaku, digugah imannya. Dan ini sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan di tengah-tengah masa sukar. Membangun kemandirian iman, di mana iman kita tidak bergantung pada lingkungan kita. Kalau lingkungan kita mendukung, kita berapi-api, kita bersemangat. Tetapi ketika lingkungan tidak mendukung, kita dipojokkan mungkin, kita disalahkan. Bahkan mungkin kita menghadapi persoalan tidak lagi ada harapan. Bagaimana sikap kita? Kita lihat dari Daud, ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan membangun kemandirian iman itu juga berkaitan dengan bagaimana relasi kita secara personal dengan Allah. Ada ungkapan kepada Tuhan Allahnya. Itu bicara relasi. Relasi dengan Tuhan memunculkan pengenalan pribadi dengan Allah. Pengenalan pribadi dengan Allah itu yang membuat seseorang tetap teguh berdiri di tengah-tengah persoalan badai apapun. Bukankah kitab Daniel mengatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Konteks situasi ketika ayat itu disampaikan adalah berbicara tentang kesulitan-kesulitan di zaman akhir, di mana umat Allah akan mengalami kesulitan. Umat Tuhan akan mengalami tantangan yang begitu besar. Tetapi Tuhan selalu menjadikan jangan takut, Allah beserta dengan engkau. Tetapi yang juga penting dari itu, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Pengenalan akan Allah itu lahir dari kemandirian iman. Iman yang mau bertumbuh menjadi dewasa. Iman yang tidak gampang baper. Iman yang tidak gampang nelangsa, mengasihani diri sendiri. Mungkin ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masa sukar, kita sempat merasa sedih. Kita sempat merasa khawatir.
Tetapi seorang yang terus membangun kemandirian iman, ia akan mengarahkan pengharapannya kepada Allah. Ia tidak akan larut dalam persoalan. Ini yang dihadapi oleh Daud. Ketika rakyat hendak melempari dia dengan batu, ketika rakyat hendak merajam Daud, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak ada yang mendukung. Tetapi bagi Daud itu tidak masalah. Lalu kita mungkin kerap kali kita berkata, tidak ada yang mendukung aku, semua melawan. Gembala sudah tidak peduli, gereja sudah tidak perhatian. Tetapi bagi Daud tidak masalah, karena imanku tidak ditentukan oleh keadaan di sekelilingku, tetapi imanku adalah hubungan pribadiku dengan Tuhan. Sekalipun aku seorang diri, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dan itu yang menguatkan Daud di masa sukar. Kenapa Daud bisa tetap tegar, bisa tetap berdiri teguh di masa sukar? Karena ia membangun kemandirian iman. Yang ketiga, kenapa Daud bisa tetap tegar di masa sukar? Karena ia tidak fokus kepada masalah, tetapi kepada solusi. Ini sesuatu yang kerap kali kita abaikan. Kalau kita lihat kembali dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kemudian ayat yang ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat yang ke-7 dan ke-8 ini menggambarkan bagaimana Daud tidak fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada solusi. Ketika kita menghadapi persoalan, memang kita tergoda dan terjebak untuk mengasihani diri sendiri, merasa takut, merasa khawatir, tetapi itu bukan solusi. Tuhan ingin kita jangan fokus kepada masalahnya, tetapi fokus kepada solusinya apa. Dan solusi itu bisa kita temukan salah satunya ketika kita mulai tenang, ketika kita datang kepada Tuhan, kita meminta hikmat Allah. Kata surat Yakobus, kalau di antaramu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan hikmat. Dalam 1 Korintus 10 dikatakan pencobaan yang kita alami pencobaan yang biasa. Ketika kau menghadapi persoalan, tantangan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena itu jangan kita fokus kepada persoalan, mari kita fokus kepada solusinya apa Tuhan. Apa kata firman-Mu tentang situasi yang sedang aku hadapi? Dan apa yang dilakukan Daud tepat. Ia datang kepada Allah. Ia meminta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Dalam konteks kisah Daud, Tuhan menjawab Daud secara langsung. Tuhan bisa lakukan yang sama kepada kita, tetapi Tuhan juga bisa dengan cara yang lain. Poinnya jangan batasi cara Tuhan, harus seperti Daud, harus seperti Musa, harus seperti Daniel, harus seperti Yusuf. Tuhan, cara engkau menolong aku. Cara Tuhan terlalu kaya. Amin. Tuhan memiliki cara yang tidak kita duga-duga. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita menghadapi itu semua, mari kita berfokus kepada solusi yang ada di dalam Kristus. Kita datang kepada Dia, kita dengar apa kata firman-Nya. Kalau ada hal-hal yang memang ini bagian yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Kalau memang bagian kita sudah mentok, kita serahkan kepada Allah. Ada bagian di mana dikisahkan dalam kitab suci, upaya manusia sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Itu bagian Allah. Contoh ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di depan Laut Merah, di belakang tentara Firaun yang mengejar. Tidak ada daya upaya, tidak ada sesuatu lagi yang bisa dikerjakan selain berseru-seru kepada Allah. Tetapi kalau masih ada bagian yang bisa kita kerjakan, bagian yang kita bisa perbaiki, contoh kita menghadapi penderitaan berupa sakit, penyakit, kalau ada bagian yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Merubah pola hidup kita, merubah pola makan kita, mulai berolahraga misalnya. Kalau kita menghadapi persoalan dalam bidang ekonomi, kita perhatikan apa yang bisa kita kerjakan dalam bagian kita.
Mungkin ada yang salah dengan manajemen keuangan kita, mungkin ada yang salah dengan etos kerja kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Tetapi ada bagian-bagian yang memang di mana usaha manusia sudah mentok, ya kita berserah kepada Allah. Kita bergantung kepada kekuatan Tuhan. Jangan terus-menerus fokus kepada masalah yang itu akan membuat kita semakin down, semakin lemah, semakin tidak punya kekuatan. Karena itu dikatakan dalam surat Petrus, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Berdoa itu menggambarkan kita bisa berelasi dengan Allah. Dan ketika kita berelasi dengan Allah, kita membuka diri terhadap intervensi surga, membuka diri terhadap campur tangan ilahi dalam hidup kita. Maka Tuhan akan memberikan hikmatnya. Hanya soal waktu dan metodenya Allah. Tetapi bagaimana kita kerjakan bagian kita yang ada di dalam firman-Nya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kalau firman-Nya mengkoreksi, mengevaluasi kita, mari kita berubah dulu. Karena kerap kali Tuhan ingin mengubah dulu yang di dalam ini. Mindset kita, iman kita, sebelumnya mengubah situasi yang sedang kita hadapi. Tuhan ingin mindsetnya diubah dulu, pola pikirnya berubah dulu, imannya diubah dulu. Yang dulunya tidak punya pengharapan, berubah punya pengharapan. Persoalannya mungkin belum selesai, tetapi ia sudah punya pengharapan kepada Tuhan. Musuhnya masih ada di depan, tetapi ia punya keyakinan dan pola pikir Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan setia sampai selama-lamanya. Soal Tuhan menyelesaikan, seperti kata pemazmur, ia yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ada kata akan, berarti persoalannya belum selesai. Tetapi digambarkan di dalam mazmur itu, pemazmur bersyukur dulu kepada Tuhan. Ya, bersuka cita, ya punya keyakinan pengharapan kepada Tuhan, tidak pupus imannya kepada Allah. Walaupun persoalannya belum selesai, walaupun ia masih mengalami masa sukar. Mungkin kita mengalami masa-masa itu hari-hari ini, tetapi Tuhan ingin kita tegar. Tuhan ingin kita tetap berdiri teguh dan menaruh pengharapan kita kepada Allah. Amin. Dan membangun kemandirian iman. Manusia terbatas. Gembala tidak bisa terus-menerus mendampingi. Saudara-saudara seiman tidak bisa terus-menerus mendampingi, menguatkan. Karena mereka menghadapi persoalan juga, menghadapi tantangan juga. Kata surat Petrus, supaya kamu tahu seluruh saudaramu di dalam dunia ini juga menghadapi tantangan yang sama. Mereka juga menghadapi pergumulan yang sama. Ada kalanya kita berperang bersama-sama, tetapi ada kalanya kita melawan secara pribadi, menghadapi persoalan itu. Ketika Daud di gelanggang pertandingan melawan Goliat, 1 lawan 1. Ada kalanya bersama-sama, tetapi ada kalanya 1 lawan 1. Ketika mental kita, iman kita, roh kita tidak siap, maka bukannya kita tampil menjadi pemenang, kita akan menjadi orang yang dikalahkan. Tapi saya berdoa, Tuhan kuatkan hamba-Mu, kuatkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Iman kami akan ditampi satu persatu. Biar kiranya kami tetap berdiri teguh, menantikan jamahan kekuatan pertolongan-Mu Tuhan, yang kami yakini Engkau setia, tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang kembali mengajar kami, yang kembali menguatkan, menasehati kami ya Tuhan. Di tengah masa sukar, Kau menghendaki kami berdiri teguh, tetap tegar dalam iman pengharapan kami kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, kami akui kerap kali kami salah meletakkan pengharapan kami. Tetapi pagi hari ini kami letakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami. Dan kami lakukan bagian kami membangun kemandirian iman ya Tuhan, yang kami berelasi dengan Engkau secara pribadi melalui firman-Mu,
melalui saat teduh kami ya Tuhan. Di sanalah kami memperoleh kekuatan yang datang dari Tuhan, dan kiranya kami terarah kepada Engkau, Sang sumber solusi itu, yang memberi jalan keluar kepada setiap kami, agar kami tidak hanyut di bawah arus, sehingga kami kehilangan iman, pengharapan, dan pada akhirnya kami menjadi orang yang dikalahkan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami umat-Mu, kiranya menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap mereka. Kalau mereka menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini, berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita bisa memberikan persembahan. Untuk minggu depan ada ibadah tetap di tempat ini pagi jam 6:30 dan sore jam 4. Ibadah remaja dan sekolah minggu sementara tetap diadakan secara online, tetapi mungkin mulai minggu depan untuk sekolah minggu akan ada komsel secara online. Jadi guru-guru sekolah minggu punya kesempatan bertatap muka secara langsung dengan murid-murid. Saya mohon orang tua untuk juga mendorong, terus memfasilitasi anak untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Karena kalau bukan kita sebagai orang tua yang peduli dengan kerohanian anak kita, siapa lagi? Saya selalu katakan kepada istri saya setiap sore kalau lewat di depan toko anak-anak yang masih kecil itu, anak-anak dari saudara sepupu kita, kemana mereka? Mereka berangkat melakukan kegiatan keagamaan mereka, mengaji. Saya katakan, apa mereka sibuk dengan kegiatan sekolah? Sibuk. Banyak tugas, saya yakin juga banyak tugas. Tetapi bagi orang tua mereka, pendidikan agama itu begitu penting, yang ditanamkan sejak dini. Yang kata Paulus kepada Timotius, engkau yang sudah mengenal kitab suci sejak kecil. Sehingga mereka didorong, engkau harus ikut, supaya ditanamkan pendidikan agama, keyakinan mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Karena itu mari kita dorong anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan dalam segala keterbatasan yang sedang kita alami saat-saat ini, tetapi tidak membuat kita untuk kemudian berputus asa. Bagaimana kita terus membina, mendewasakan, mengajar iman anak-anak kita. Karena kalau bukan kita, siapa yang peduli? Gerejanya mendampingi, memfasilitasi dalam waktu yang sangat sedikit, tetapi Anda sebagai orang tua, kita sebagai orang tua punya lebih banyak waktu untuk mendidik mereka dalam iman, memberikan keteladanan di dalam doa dan lain-lain. Oke, mari kita akan bangkit berdiri. Saya mengajak saudara untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Happy birthday to you. Papa dan Mama maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Jemaat bisa menyanyikan lagu ini menjadi doa dan ucapan selamat kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Oke, saya minta Celina, istri saya. Ini nggak pernah jadi MC, makanya kan grogi gini. Kalau gitu saya serahkan kepada Mary aja jadi MC ya, yang biasa ya.
Iya. Selamat ulang tahun Pak Gembala. Belum afdol rasanya kalau jemaat belum bilang selamat ulang tahun. Wah, belum kompak. Kita hitung sama-sama ya, musik. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk, saya undang yang paling tua siapa? Oh, Bapak Untung Wijaya bisa bawa kita dalam doa, berdoa buat Bapak Gembala yang berulang tahun pada hari ini. Mari kita sehati berdoa untuk Bapak Gembala kita. Dengan ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, Gembala Agung yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami, khususnya bagi Gembala sidang kami, Pendeta Samuel Lee. Bila sudah berulang tahun hari ini, yang aku tahu Tuhan, bahwa Engkau yang sudah menggenapi janji-Mu, Engkau menyertai sampai akhir zaman. Tuhan, Engkau memberikan dia kekuatan, Engkau memberikan dia hikmat, berikan kesehatan, terutama hati yang bijaksana, keadilan yang senantiasa menyertai hamba-Mu, kerendahan hati semakin urapannya semakin nyata dalam hidupnya, dalam pelayanan yang membimbing Gembala, membimbing jemaat-Mu dari hari ke hari sampai pada hari Maranatha. Bapa, terima kasih, Engkau adalah Allah yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami, dan sudah bukti nyata bagi Gembala kami sidang ini Tuhan, yang Kau sertai, baik pada keluarganya, baik pada anaknya, mantunya dan cucunya, semuanya berkat daripada Engkau. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu hanya bisa berdoa, kiranya Tuhan Rahman, kasih karunia-Mu melimpah dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, katakan amin. Terima kasih Pak Untung. Oke, sekarang bisa dari keluarga mengucapkan selamat ulang tahun sambil tiup lilin. Kita nyanyi sama-sama ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Lebih semangat. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Stop dulu. Nah, ndak afdol rasanya kalau Bu Gembala ndak kasih tanda kasih. Jarang-jarang di syuting masuk TV nih. Ayo. Hitung sama-sama ya. Sukacita dong, walaupun corona, ndak corona, sukacita Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Oke, tepuk tangan dong. Ngucapin apa buat Pak Gembala? Saya bersyukur kepada Tuhan hingga saat ini Tuhan tetap mempercayakan kita sebagai hambanya. Juga saya percaya Tuhan memberikan kesehatan ya, dan tetap mempercayakan pelayanan ini kepada hambanya, mengurapi, terlebih biarlah semangat senantiasa, semangat untuk melayani tetap berkobar-kobar, baik kepada Tuhan, baik kepada semua jemaat. Apapun yang hambanya hadapi di dalam menghadapi jemaat, setiap masalah jemaat,
biarlah tetap semangat itu ada ya. Kadang kita sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, kadang kita mengalami kelemahan, tapi saya percaya kekuatan Tuhan, penopang Tuhan tetap menyertai hambanya. Itu yang terutama, penopang Tuhan ya. Kekuatan Tuhan senantiasa penuh, seperti firman Tuhan tadi katakan, ditindas tapi tidak binasa. Biarlah kekuatan Allah melimpah dalam kehidupan hambanya senantiasa. Roh marifat, hikmat, urapan senantiasa ada penuh di dalam kehidupannya ya. Sekian, terima kasih. Oke, nah jemaat Tuhan bisa duduk katanya ini. Nah, ini saya di kode-kode keluarga katanya sudah lilinnya mulai terbakar. Kita nyanyi sama-sama lagi sekali ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Keluarga bisa berkumpul juga, tiup bersama-sama. Sekarang juga. Hitung 3, 2, 1. Yeay. Oke. Ada sedikit ucapan dari jemaat dan beberapa kolega untuk Bapak Samuel. Bisa duduk, keluarga bisa duduk atau gimana? Ya, keluarga bisa duduk. Yo, selamat ulang tahun untuk Pak Samuel yang ke-64. Semakin cinta Tuhan, melayani jemaat, melayani keluarga, mencintai keluarga. Sip Pak, semakin sehat. Amin. Halo, selamat ulang tahun Bapak Gembala. Diberkati oleh Tuhan. Semakin bertambah usia, semakin semangat, semakin diurapi oleh Tuhan. Ya. Tabah menghadapi setiap tantangan, kuat menghadapi setiap tantangan. Berkati selalu. Selamat ulang tahun sekali lagi, awet muda tanpa panjang umur. Tuhan memberkati. Waalaikumsalam, sama ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun TTP. Panjang umur, sehat selalu. Makin terus dipakai Tuhan secara luar biasa ya, Ye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bos, mantap selalu, setia melayani Tuhan. God bless you. Selamat ulang tahun Pak Samuel. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Pak Samuel selalu. Amin. Om, Yosafat mengucapkan selamat ulang tahun buat Om Samuel. Supaya sehat, dikasih surat kekuatan, hikmat, keberhasilan, dan panjang umur, sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Ulang tahun Gembala terkasih, biarlah kiranya kasih karunia, rahmat serta anugerah daripada Allah Bapa
selalu menyertai Pak Samuel beserta dengan keluarga, semakin mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Amin. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun buat Om Samuel, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Buat Bapak Gembalaku, Samueli, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan sukses selalu. God bless you. Happy birthday Bapak Gembala, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saya security gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Pak Samuel, Bapak Gembala kami yang kami kasihi. Tuhan akan selalu ada buat Bapak. Bapak akan selalu ada di hatinya. Bapak akan selalu ada di pelukannya. Sebab itu jangan pernah jemu untuk mendidik kami agar kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami bangga sama Bapak. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Siap-siap Pak. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun buat gembala kami, Bapak Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Om Samuel. Semoga dengan bertambahnya umur, bertambahnya berkat juga, semakin diberkati Tuhan, semakin Tuhan kirimkan marifat yang terbaik buat Om Samuel dan keluarga. Terima kasih. We love you. Apa? Panjang umur, Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Bapak Gembala, kiranya pengurapan, kiranya roh pewahyuan, kiranya hikmat akan ditambah-tambahkan lebih lagi, berkat kesehatan, umur panjang selalu menyertai. Terima kasih. Shalom, kami dari keluarga Andreas Raharjo mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Om Samuel. Semoga panjang umur, selalu diberkati Tuhan, dan selalu sehat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat ulang tahun buat Bapak Gembala, sehat, semangat, dan terus berkarya di dalam Tuhan Yesus. Dede, selamat ulang tahun. Dede, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, Yoyo, sayang Tete, bang, Tete, sehat sehat Dadah Tete. Selamat ulang tahun Papa, panjang umur, sehat selalu. Tuhan jaga dan lindungi Papa dimanapun Papa berada, di dalam perlindungan Tuhan. Lili sayang Papa. Dadah Papa. Dadah. Jaga kesehatan. Terima kasih buat pelayanannya. Berkati keluarganya, anak-anaknya, cucunya. Di dalam Yesus. Biarlah Yesus semakin memberi berkat, hikmat buat Bapak Gembala untuk menggembalakan umat yang dipercayakan buat Bapak. Sekali lagi selamat ulang tahun. 生日快乐，身体健康，万生如意。 Amin. Shalom, kami berdua
mengucapkan di hari istimewa ini selamat ulang tahun Om Samuel, berkat yang melimpah dan semakin ditambah-tambahkan sukacita, kedamaian, dan kebaikan. Amin. Selamat ulang tahun Pak Gembala. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim PAW mengucapkan selamat ulang tahun Pak Samueli, panjang umur, sehat selalu, dan penuh dengan sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pak Samuel, panjang umur, dipulihkan kesehatannya, diberkati pelayanannya, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas pelayanan yang sudah diberikan kepada saya secara pribadi. Tuhan memberkati. Amin. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala Pendeta Samuel Lee. Panjang umur, Sehat selalu Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati. Tahun Bapak Gembala, kiranya kebajikan dan Tuhan mengikuti kehidupan Bapak Gembala dan saya percaya Tuhan akan menjaga kesehatannya. Bapak Gembala tetap bisa melayani jemaatnya. Terima kasih Bapak Gembala atas apa yang sudah Gembala perbuat bagi kami semua. Tuhan membalasnya. Tuhan memberkati. Dari Kusuki mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Samuel. Semoga panjang umur, diberkati Tuhan dan menjadi berkat dan teladan bagi kami semua. Selamat ulang tahun buat Pak Samuel. Semoga sukses dan semoga panjang umur. Semoga pelayanannya makin diberkati oleh Tuhan. Nah, semoga keluarganya juga diberkati dengan Tuhan. Baik anak familinya juga diberkati Tuhan. Semoga pelayanan Pak Samuel boleh bertambah makin hari makin berkenan bagi Tuhan. Demikian saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun Bapak Samuel. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Pak Samuel, Tuhan berkati, panjang umur, amin. Happy birthday Om Samuel, panjang umur, sehat selalu, berkati dalam pelayanannya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Om, panjang umur, sehat selalu, kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai Om. Selamat ulang tahun Om Samuel, semoga Tuhan
memberkati, panjang umur dan banyak rezekinya. Selamat ulang tahun Bapak Gembala Samueli, panjang umur dan sehat selalu. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, sukses dalam segala hal, dan Tuhan selalu menyertai di mana Bapak ini dalam pelayanan. Amin. Selamat ulang tahun Om Samuel. Panjang umur, sehat selalu, Diberkati dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Samuel, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati di keluarganya, sukses selalu dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan di gereja, sama anak cucunya, mantunya, semua sehat selalu. Panjang umur ya Om Samuel, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Gembala, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Om, semoga panjang umur, sehat selalu, dan tambah disertai Tuhan, diberkati pelayanannya Om. Dimanapun berada, Tuhan sertai dan pimpin langkah-langkah hidup Om. Amin. Makasih Om, Pak Sama ini sudah mendoakan kami semua. Kami dari tim PAW mengucapkan selamat ulang tahun Pak Samueli, panjang umur, sehat selalu, dan penuh dengan sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, sehat selalu. Selamat ulang tahun Om, sehat selalu, panjang umur, semangat tetap on fire, dan memuridkan banyak orang. God bless you. Selamat ulang tahun Om Samuel, semoga sehat selalu, diberkati selalu, panjang umur, bahagia selalu, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati. Happy birthday buat Bapak Gembala Samueli, semoga sehat selalu dan semakin diberkati di dalam setiap pelayanannya. Amin. Selamat ulang tahun Pak, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan, senantiasa diberkati pelayanannya, dan selalu menjadi berkat. Amin. Selamat ulang tahun YP, semoga YP panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan membalas kebaikan YP. Happy birthday Om, semua yang terbaik dari Tuhan, kesehatan, kemurahan, berkat untuk Om Samuel dan keluarga. Dah. Saya Daniel Agustinus bersama dengan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Samuel Lee. Semoga semakin kuat di dalam Tuhan, semakin diurapi, dan Tuhan memberkati dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat memberkati, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun Pendeta Samuel, panjang umur, sehat selalu, semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Pendeta Bos, semoga sehat selalu. Nomor 1 yang penting sehat, nomor 2 diberkati Tuhan selalu. Amin. Dirinya kekayaan dan kehormatan, Tuhan berkati, Tuhan berkati.
yang kita lihat dalam tayangan ini. Saya percaya semua saudara begitu besar perhatian mengasihi saya. Saya sungguh bahagia ada di tengah-tengah jemaat yang terjalin dalam ikatan kasih. Sehingga selalu dilihat oleh Tuhan pemandangan yang elok, yang malis bila mana kita hidup. Terus kerjakan dalam kehidupan kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Ciptakan sesuatu yang elok di mata Tuhan. Dan ada sesuatu yang terjadi yang begitu dahsyat yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi juga untuk rancangannya ke depan sehingga gereja ini menjadi gereja yang berdampak tidak hanya di kalangan kita tapi sampai di luar. Doa saya kiranya Tuhan menolong semua saudara semakin mengasihi Tuhan, bangun keluarga saudara di atas dasar iman yang teguh, dan saya berdoa kiranya Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar yang tidak terbatas dalam seluruh aspek. Pada akhirnya kita akan jadikan komitmen dalam setiap kita semua, biar kita yang berkurang-kurang, Kristus yang bertambah-tambah. Bisa katakan amin bersama? Amin. Tuhan berkati. Oke. Buat jemaat nanti bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala karena kondisi yang ada jadi tidak memungkinkan untuk sekarang langsung mengucapkan secara langsung. Nanti di belakang atau mungkin bisa ke depan bisa mengucapkan kepada Bapak Gembala setelah ibadah ini selesai. Oke, terima kasih. Minta maaf kalau mungkin ada jemaat yang tidak masuk ke dalam tayangan karena sesuatu dan lain hal. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap mengasihi Bapak Gembala kita. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Seperti ada tertulis dalam firman-Mu, biar kasih itu yang mengikat dan yang menyempurnakan, baik secara hubungan secara vertikal maupun secara horizontal, baik pula secara keluarga ya Tuhan. Limpahkan kekayaan kasih rahmat-Mu yang tak terbatas itu, yang bersumber dari Allah sendiri, kiranya mengalir atas setiap kami, sehingga kami mampu Tuhan menjalankan hidup kekristenan ini semakin hari semakin total di dalam sepenuhnya atas kehendak-Mu yang Engkau inginkan terjadi atas setiap kami semuanya. Seperti pula ada tertulis, siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Penderitaankah, aniayakah, sengsarakah, pedangkah, mautkah? Seperti itu pula yang telah dikatakan oleh hamba-Mu Paulus, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami. Kiranya Tuhan menolong kami atas semua yang ada dalam setiap kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan dengan Engkau, dengan kami semua, dan keluarga kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di hari yang luar biasa yang Kau rancangkan atas setiap kami dari hari ke hari, Engkau berkata, dan jalan orang benar semakin hari semakin terang sampai kepada terang rembang hari. Kiranya kasih karunia anugerah Bapa yang Maha Tinggi yang bertahta di kerajaan surga melimpahkan anugerah rahmat-Nya, kasih setia-Nya atas setiap kita semua dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, melimpahkan penuh damai dan sejahtera dan pasukan Roh Kudus dan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Ini berkat turun melimpah atas setiap kita semua di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berkati kita semua.